Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sinergis, cerita ini berasal dari masyarakat tradisional India. Ada seorang pegawai jujur mendapat tugas dinas dan harus menyeberangi sungai Gangga dengan perahu atau sampan kecil. Saat berada di tengah sungai, perahunya terbalik karena aliran sungai yang deras. Saat berpegang pada perahu yang terbalik, tiba-tiba baru tersadar kalau tas jingjingnya terlepas dan hilang. Dia begitu histeris berteriak minta tolong. Tiba-tiba muncul dewa air dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Dia menjawab, "Tas saya hilang dan di dalamnya ada surat-surat penting." "Tunggu sebentar," kata dewa air. Setelah menyelam sesaat, muncullah dia membawa tas. "Apakah ini tas kamu?" tanya dewa air. Pegawai itu menjawab, "Bukan, itu tas yang kulitnya berlapis emas. Tas saya hanyalah tas biasa dan kulitnya sudah kusam." Dewa air mengatakan, "Tunggu sebentar." Dia menyelam lagi dan muncul kembali membawa tas dan bertanya, "Apakah ini tasmu?" Pegawai itu menjawab, Bukan tas saya, karena tas itu kulitnya berlapis permata. Tas saya hanya tas kulit biasa yang sudah kusam." Dewa air kembali lagi menyelam dan muncul membawa tas. "Apakah ini tas kamu?" Pegawai itu menjawab, "Betul, itu tas saya seperti yang saya gambarkan. Kulitnya sudah kusam, tapi berisi surat-surat penting. Terima kasih Dewa air." Dewa air membalas, "Kamu orang yang luar biasa. Kamu hanya mengakui tas kusam kamu, dan sebagai imbalan kejujuranmu, saya kasih semua tas ini." Singkat cerita, setelah pulang, pegawai jujur itu menceritakan peristiwa ini kepada istrinya. Istrinya minta diantar menuju ke sungai Gangga. Saat berada di pinggiran sungai, tiba-tiba dia melompat dan pegawai itu kembali berteriak kepanikan karena istrinya terbawa aliran sungai. Tiba-tiba muncul kembali dewa air dan bertanya, "Kamu lagi rupanya yang datang. Ada apa?" Pegawai itu menceritakan kalau istrinya melompat ke sungai dan hilang. Dewa air mengatakan, "Tunggu sebentar," dan dia menyelam. Dewa air lalu muncul dan mengangkat perempuan yang sangat cantik dan mempesona. Dewa air bertanya, "Apakah ini istrimu?" Dengan cepat tapi gagap, pegawai itu menjawab, "Betul, itu istriku." Sahabat sinergis, saya ingin bertanya, mengapa pegawai itu tiba-tiba menjadi tidak jujur saat berurusan dengan masalah perempuan? Jawabannya kita ulas pada seri anekdotika berikutnya. Sahabat sinergis, kita lanjutkan ulasan anekdot kemarin. Dewa air begitu marah dan mengatakan, "Kamu adalah pegawai yang tidak patut ditolong. Saya tahu perempuan cantik ini bukan istrimu, tapi kenapa kamu mengakuinya?" Lalu pegawai itu menjawab, "Betul Dewa air, itu bukan istriku. Tapi ketika saya jujur dan mengatakan bukan, itu terlalu cantik, istri saya biasa-biasa saja." Lalu dewa air kembali akan menyelam dan membawa perempuan lebih cantik lagi. Dan bertanya, "Apakah ini istrimu?" Saya pasti menjawab lagi, "Bukan, itu bahkan lebih cantik lagi. Istri saya biasa-biasa saja." Lalu dewa air akan menyelam dan menemukan perempuan dan bertanya, "Apakah ini istrimu?" Saya menjawab, "Benar, ini adalah istri saya." Lalu dewa air akan mengatakan, "Karena kamu jujur, sebagai ganjarannya, kamu bisa menikahi 2 perempuan lainnya." Lalu, bagaimana saya bisa melakukan itu? Mengurusi saja 1 istri yang biasa-biasa sudah begitu susah bagi saya. Sahabat sinergis, anekdot ini menyajikan fenomena hidup tentang bagaimana kejujuran itu berkelindan dalam diri. Kejujuran itu terkait dengan daya tahan. Daya tahan mempertahankan apa yang diyakini sebagai kemuliaan. Kejujuran itu adalah kemuliaan. Ada sisi dalam hidup orang terpaksa tidak jujur.
dalam agama itu juga ada ruangnya. Keterpaksaan atau yang mengancam jiwa. Sahabat sinergis, akhirnya terpulang pada Anda untuk menilai apakah pegawai itu yang semula jujur tentang tas, lantas tidak jujur saat terkait dengan istri adalah keterpaksaan? Apakah itu terkait dengan daya tahan? It's your own side to tell. Sahabat sinergis, ada yang pernah mengatakan, jika Anda marah dengan rekan sebaya Anda, berhitunglah 1 sampai 5 sebelum berbicara. Jika Anda marah kepada yang lebih tua, berhitunglah 1 sampai 10 sebelum berbicara. Jika Anda marah kepada atasan Anda, berhitunglah 1 sampai 20 sebelum berbicara. Dan jika Anda sebagai suami marah kepada istri Anda, berhitunglah terus-menerus dan tidak perlu berbicara. Sahabat sinergis, anekdot ini menunjukkan pentingnya mengendalikan amarah. Salah satu cara terbaik untuk mengendalikannya adalah dengan menunda amarah itu. Menunda sedikit saja untuk melampiaskan kemarahan akan menghasilkan emosi yang terkendali. Apalagi kalau penundaan itu membuat kita mengalami proses cooling down. Karena dalam masa penundaan itu bisa jadi akal sehat kita bekerja dengan baik. Atau bisa pula kita mulai merenungkan sesuatu yang berharga. Misalnya nasihat orang bijak di sekitar kita. Cara menunda bisa dengan berhitung sampai angka tertentu, atau yang lebih baik, berhitung sambil beristighfar, dan alat hitungnya adalah tasbih. Lalu bagaimana kalau justru Anda yang sering dimarahi istri? Apakah perlu juga menghitung? Betul. Hitunglah berapa kali Anda dimarahi dalam sehari. Karena itu artinya Anda yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sinergis, seorang pemuda ingin menikah dan mendatangi ayahnya. Dia menyampaikan kalau sudah memiliki calon. Calonnya sebutlah berasal dari kota A. Saat menyampaikan asal calonnya, ayahnya memotong. Jangan dari sana. Siapa tahu dia saudaramu. Saya lama bertugas di kota itu. Lalu anaknya mencari calon lain. Dan saat mendapatkannya, diperhadapkan lagi ke ayahnya. Dan saat calonnya pulang, ayahnya bertanya, dari mana asal kampungnya? Anaknya menjawab, dari kota B. Ayahnya kembali berang. Jangan, siapa tahu itu saudaramu. Saya juga lama bertugas di kota itu. Terakhir, dia memperhadapkan calon dari kampung ayahnya sendiri. Dan ayahnya tetap menolak, takut saudaranya. Karena di kota kelahirannya itulah dirinya pensiun. Si pemuda yang kebelet menikah itu jadinya stres karena selalu mendapat penolakan dari ayahnya. Lalu datanglah dia ke ibunya, dia menceritakan tentang masalahnya. Katanya ke ibunya, setiap saya menyodorkan calon dari daerah tertentu, ayah selalu menjawab, jangan, siapa tahu saudaramu. Lalu ibunya menimpali, cueki saja orang itu, belum tentu juga dia ayahmu. Sahabat sinergis, anekdot ini mengingatkan kita akan peringatan Tuhan tentang pertemuan pasangan dari kecenderungan perilaku yang sama. Yang suka berperilaku buruk, dipertemukan juga dengan sesamanya yang suka berperilaku buruk. Masalah ini jelas dinyatakan dalam kitab suci. Itulah, bagi pemuda-pemudi khususnya, mulailah dari awal menjaga diri, bangun jati diri, dan pelihara harga diri, karena dengan itu Anda sedang merintis untuk menemukan pasangan terbaik dunia akhirat Anda.